Najwa Shihab atau yang akrab dipanggil Nana lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 16 September 1977. Ia adalah putri kedua dari seorang tokoh terkenal yang bernama Profesor Dr. Quraish Shihab yang merupakan seorang cendekiawan Muslim Indonesia. Ibunya bernama Fatmawati Assegaf dan Nana memiliki 4 orang saudara. Ia mengenyam pendidikan dasarnya di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah, kemudian melanjutkan di SMP Al-Ikhlas wilayah Jakarta Selatan. Selepas SMP, ia masuk di SMA Negeri 6 Jakarta Selatan. Ketika SMA, dia terpilih sebagai seorang siswa yang berangkat ke Amerika Serikat selama 1 tahun dalam program yang bernama American Field Service (AFS) yang dikelola oleh Yayasan Bina Antarbudaya. Ketika memasuki perguruan tinggi, Nana berkuliah di Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan Ilmu Hukum dan menjadi alumni pada tahun 2000. Kendati lulus, Nana lebih memilih terjun di dunia jurnalistik ketimbang menjadi seorang pengacara. Jurusan kuliah tidak selalu menentukan pekerjaan yang digeluti. Ia malah melintang di dunia jurnalistik sejak tahun 2001. Selama 18 tahun akrab di bidang tersebut, sejumlah tokoh penting dalam maupun luar negeri berhasil diwawancarainya. Karena Nana begitu sukses sudah meraih banyak penghargaan. Sempat berkarir di RCTI, Nana memutuskan hijrah ke Metro TV yang dianggap lebih sesuai dengan passionnya. Ia digembleng dari posisi bawah sebagai seorang reporter, terjun ke lapangan sebagai seorang wartawan televisi. Nama Najwa Shihab mulai naik daun ketika ia meliput bencana tsunami di Aceh tahun 2004 silam. Ia melaporkan segala fakta yang terjadi, termasuk ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi dan mengatasinya. Gaya bicara Nana yang kritis, tajam, namun tetap menampilkan sisi humanis berhasil menyentuh masyarakat yang menonton. Sejak terjun ke dunia jurnalis, Nana dikenal sebagai sosok wartawan yang independen dan netral. Hal ini menyebabkan dia dipercaya sebagai moderator debat calon gubernur DKI Jakarta tahun 2007. Karir Nana semakin cemerlang di stasiun TV milik seorang pengusaha sekaligus politikus Surya Paloh itu. Ia dipercaya memandu sebuah program bernama Mata Najwa. Tokoh-tokoh penting pernah menjadi narasumbernya. Sebut saja Joko Widodo, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, B.J. Habibie, dan masih banyak yang lainnya. Lewat program Mata Najwa, istri dari Ibrahim Sharif Assegaf berhasil memukau penonton dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, tajam, serta kecerdasannya dalam mengupas isu-isu terkini. Program andalan ini meraih penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia, KPI Awards. Mata Najwa diganjar dengan penghargaan sebagai program talk show terbaik di tahun 2013 dan 2014. Mata Najwa kembali menyabet penghargaan televisi talk show berita terbaik pada tahun 2018. Tidak sampai di situ. Dari program ini lahirlah sebuah buku catatan Najwa yang merupakan refleksi Nana dalam mengupas isu-isu di program Mata Najwa. Berkat kerja keras dan totalitasnya di dunia jurnalistik dan penyiaran televisi, karir Nana semakin berkembang. Dari reporter, ancor, host program, asisten produser, hingga didapuk sebagai wakil pimpinan redaksi. Sayang disayang, Nana memutuskan mundur dari Metro TV pada Agustus 2017. Keluar dari zona nyaman dan mencari tantangan baru. YouTube dipilih sebagai media baru untuk menyalurkan passionnya. Alasannya karena dirinya harus bisa mengikuti perkembangan teknologi dalam menyuguhkan konten-konten positif dan berkualitas. Melalui televisi digital Narasi TV, penonton akan diajak menyaksikan program-program perbincangan, reportase,
kemasan dokumenter, opini, dan ruang interaksi. Berkarir selama 18 tahun di dunia jurnalistik, mencatatkan banyak penghargaan bagi Najwa Shihab. Debut pertamanya ketika ia meliput bencana tsunami di Aceh dan mendapat penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan PWI Jakarta Raya (PWI Jaya) tahun 2005. Ia juga mendapat penghargaan sebagai jurnalis terbaik Metro TV tahun 2006. Penghargaan dari dalam negeri, Nana berhasil masuk dalam sejumlah nominasi untuk kategori pembaca berita terfavorit, presenter talk show terfavorit, dan presenter talk show dalam ajang Gobel Award. Nana memenangkan Piala Panasonic Gobel Award tahun 2015 untuk kategori presenter talk show berita dan informasi terfavorit dan presenter talk show Current Affairs and News tahun 2017. Prestasi dari luar negeri tidak kalah hebat. Majalah Forbes dan Elle masing-masing memberikan Nana penghargaan sebagai Most Progressive Figure pada tahun 2015. Dan The Influential Woman of the Year. The World Economic Forum juga mengajarnya dengan penghargaan Young Global Leader tahun 2011. Penghargaan lain sebelum itu adalah National Award for Journalistic Contribution to Democracy tahun 2010. Dan Australian Alumni Award for Journalism and Media tahun 2009. Dalam acara Asian Television Award, Nana meraih penghargaan Highly Commended for the Best Current Affairs Presenter tahun 2007. Meskipun keluarga menentang, namun orang tua Nana tetap mendukungnya untuk studi di Amerika Serikat. Terlahir dari keluarga yang sangat mementingkan pendidikan, dari kecil Nana sangat aktif mengikuti perlombaan, dan ibunda pun juga aktif dalam program orang tua dan guru untuk memantau kegiatan belajar Nana. Nana adalah sosok wanita yang sederhana dan menginspirasi, terutama menginspirasi bagi para jurnalis-jurnalis muda yang ingin terus berkarya. Ada beberapa keistimewaan yang bisa kita ambil dari seorang tokoh Najwa Shihab. Dia adalah sosok wanita yang cantik, cerdas, tegas, dan kritis. Juga ada banyak keteladanan yang bisa kita ambil darinya. Yang pertama, Najwa Shihab mengajarkan kepada kita sebagai anak muda untuk hidup dalam passion masing-masing. Yang kedua, Najwa mengajarkan kepada kita untuk tekun dengan apa yang kita lakukan. Yang ketiga, Najwa mengajarkan selama masih muda perbanyak ikuti kegiatan yang mengasah kualitas diri dan meningkatkan Yang keempat, dengan Najwa belajar di luar negeri mengajarkan kepada kita untuk berani keluar dari zona nyaman. Yang kelima, dengan Najwa mendalami jurnalistik namun berkuliah di ilmu hukum mengajarkan kepada kita untuk mau mencoba. Yang keenam, Najwa menjadi duta baca tahun 2016 sampai 2020 mengajarkan kepada kita sebagai anak muda untuk meningkatkan minat baca. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, dengan Najwa selama 17 tahun tekun dengan pekerjaannya mengajarkan kita untuk selalu memiliki loyalitas dalam bekerja. Nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you.